Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat video mengenai penjajahan bangsa Portugis dan Spanyol di Indonesia. Lihat video kami sampai habis ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi dari kami. Bulan Agustus adalah bulan yang cukup istimewa bagi kita, karena pada bulan ini kita akan merayakan kemerdekaan negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia muncul sebagai negara merdeka setelah berhasil terlepas dari periode penjajahan bangsa asing, utamanya Eropa. Wilayah kedaulatan Indonesia saat ini sendiri adalah semua bekas wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda yang disebut sebagai Hindia Belanda. Di video kali ini kita akan sedikit mengulang kembali pelajaran sejarah tentang periode pendudukan bangsa Eropa di wilayah Nusantara yang saat ini menjadi negara Indonesia. Pada video yang dulu kita pernah bahas tentang sejarah VOC di Indonesia, di sana disebutkan bahwa bangsa Belanda pertama kali datang ke wilayah Nusantara terjadi pada sekitar akhir abad ke-16, tepatnya pada tahun 1596. Namun, Belanda bukanlah bangsa Eropa yang pertama kali menduduki wilayah ini. Berdasarkan catatan sejarah, Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang menduduki wilayah dan menjalin kerjasama dengan penguasa daerah di Nusantara. Sejarah kedatangan bangsa Portugis di wilayah Nusantara terjadi pada awal abad ke-16, berawal pada tahun sekitar 1509 ketika Diogo Lopes de Scots berlayar ke Malaka sebagai utusan yang dikirim oleh Raja Portugal dengan misi menjalin persahabatan dengan penguasa daerah situ. Malaka sudah menjadi pusat perdagangan paling ramai di kawasan Asia. Disebutkan dalam buku Buka Suma Oriental yang ditulis oleh pegawai Portugis Tomo Pers bahwa tidak ada pusat perdagangan yang lebih besar dari Malaka. Selain itu, Malaka juga menjadi tempat komunitas utama dari seluruh dunia timur dan barat. Wilayah Malaka saat ini adalah bagian dari negara Malaysia. Kedatangan Portugis pun sempat disambut baik oleh penguasa Malaka, yaitu Sultan Mahmud Shah. Namun, Sultan Mahmud kemudian memerangi Portugis setelah diyakinkan oleh komunitas perdagangan Islam internasional bahwa kedatangan bangsa Eropa itu merupakan ancaman bagi Malaka. Mendapatkan perlawanan itu, kemudian Portugis justru bertekad untuk menaklukkan Malaka demi memperkuat kedudukan dan menguasai perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1511, armada laut Portugal yang dipimpin oleh Laksamana Alfonso de Albuquerque mendarat di Malaka. Armada laut Portugal ini datang ke Asia menggunakan kapal dagang besar atau yang disebut juga dengan nao. Kapal tersebut dilengkapi dengan tentara, senjata seperti senapan dan senjata berat seperti meriam. Rombongan Alfonso de Albuquerque ternyata membawa ambisi yang jauh lebih besar daripada belanja rempah-rempah. Orang-orang Portugis tersebut segera menyerang ke Sultan Malaka dan merebut wilayah yang memungkinkan mereka melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Sadar bahwa Malaka bukanlah penghasil rempah-rempah dan hanya berperan sebagai pelabuhan perdagangan rempah-rempah,
Portugis mengirim ekspedisi lanjutan di bawah Anthony Run de Abreu untuk mendatangi kawasan Nusantara yang kala itu kaya akan rempah-rempah. Armada besar Portugis ini berlayar mengunjungi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, dan kemudian sampai di Maluku dan Banda. Pada awalnya, bangsa Portugis hendak melakukan perjanjian dagang dengan kerajaan Sunda di Parahy pada tahun 1512. Namun, hal itu gagal karena mendapat penyerang oleh raja-raja Islam di Pulau Jawa seperti Demak dan Banten yang menguasai pantai utara Jawa. Bangsa Portugis mengalihkan arah ke Kepulauan Maluku yang terdiri atas berbagai kerajaan daerah yang awalnya berperang satu sama lain. Kemudian Portugis tiba di Ternate, Maluku pada tahun 1512. Awalnya masyarakat Maluku dan Sultan Ternate menyambut baik kepada Portugis agar dapat membeli rempah-rempah dan membantu Ternate menghadapi para musuhnya, terutama Kesultanan Tidore. Menjelang akhir 1521, armada dan 2 kapal milik Spanyol berhasil mencapai Maluku yang pada waktu itu sedang dilanda persaingan antara Ternate dan Tidore. Kondisi demikian dimanfaatkan oleh Spanyol dengan memberikan dukungan kepada Tidore yang menghadapi Ternate yang juga didukung oleh kekuatan Portugis. Kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atau hak monopoli. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Untuk menyelesaikan pertikaian antara Portugis dan Spanyol itu pada tahun 1529 dilakukan perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian tersebut, Spanyol harus keluar dari wilayah Maluku dan kembali ke Filipina, sedangkan Portugis tetap berkuasa di Maluku dan melakukan aktivitas monopoli perdagangan. Pada tahun 1522, Portugis mendirikan benteng pertamanya di Maluku, di Pulau Ternate. Selanjutnya, benteng-benteng dan perdagangan dibangun di pulau-pulau Maluku lainnya dan di wilayah lain di Nusantara. Bagi Portugis, benteng-benteng ini bertujuan untuk mengamankan wilayah perdagangan dan mendominasikan jalur rempah-rempah. Namun, bagi penduduk setempat, benteng tersebut harus dibayar mahal dengan perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah. Perjanjian tersebut ternyata menimbulkan kesengsaraan di mana rakyat tidak boleh menjual rempah-rempah dengan harga bebas karena harga sudah ditetapkan Portugis dengan harga yang murah. Akibatnya terjadi permusuhan antara Ternate dan Portugis. Dalam rangka memperbesar usaha dagang Portugis berupa memperluas wilayah kekuasaannya, mereka kemudian menguasai Selat Sunda. Pada tahun 1322, Portugis dan Raya Sunda, Shanghai Ang Prabu Services, melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama dan meminta bantuan Portugis untuk menghadapi kemungkinan serangan dari kerajaan Islam di Jawa. Hal ini karena pada masa itu kerajaan Sunda masih beragama Hindu. Kontrak kerjasama ini ditandatangani di sebuah padro didirikan di Sunda Kelab. Padro sendiri adalah sebuah tungku batu yang berfungsi sebagai
prestasi perjanjian. Perjanjian itulah yang memicu serangan antara Sultan Denmark ke Sunda Kelapa pada tahun 1927 dan berhasil menguasai orang Portugis dari Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527. Tanggal ini kemudian dijadikan hari berdirinya Jakarta. Gagal menguasai Jawa, Portugis kemudian mengalihkan fokus untuk menguasai wilayah timur Nusantara. Namun, kebijakan eksploitatif mereka dalam menguasai perdagangan rempah-rempah memicu perlawanan dari masyarakat dan para penguasa lokal dan memicu konflik yang berkepanjangan. Pada abad ke-17, Portugis mulai kehilangan penjajahan di Nusantara, terutama setelah kedatangan Belanda yang lebih kuat dan agresif. Pada tahun 1605, Belanda menyerang dan merebut benteng Portugis di Ambon yang kemudian diikuti dengan penyerangan dan pengusiran Portugis dari wilayah-wilayah lain di Maluku. Dengan jatuhnya kekuasaan Portugis di Nusantara, dominasi perdagangan rempah-rempah beralih ke tangan Belanda. Meskipun demikian, Portugis tetap memiliki pengaruh kecil di Nusantara, terutama di wilayah timur seperti Flores dan Timor. Mereka mendirikan pos-pos perdagangan dan membangun hubungan dagang dengan para pemimpin lokal. Portugis juga memperkenalkan agama Katolik ke Nusantara yang masih dianut oleh sebagian penduduk di Flores dan Timor. Pengaruh Portugis di Nusantara semakin melemah pada abad ke-19 dan pada akhirnya mereka kehilangan semua wilayah yang telah mereka kuasai di Nusantara. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang kedudukan Portugis dan wilayah Nusantara yang kemudian menjadi negara Indonesia. Jika dilihat dari sejarahnya, pendudukan bangsa Portugis di wilayah Nusantara memiliki rentang waktu yang lebih singkat daripada Belanda. Namun, bekas-bekas peninggalan Portugis di Indonesia masih bisa kita jumpai hingga saat ini. Berikut beberapa peninggalan bangsa Portugis yang masih ada di Indonesia. Peninggalan yang paling mencolok dari kehadiran bangsa Portugis di Indonesia adalah bangunan-bangunan dan gereja-gereja yang kokoh hingga saat ini. Yang pertama yaitu Gereja Sion yang berada di Jalan Pangeran Jayakarta, daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI. Yang kedua yaitu Gereja Tugu yang berada pada Jalan Cilancang, Jakarta Utara. Yang terakhir, Benteng Oranje yang berada pada Jalan Ternate, Maluku. Semoga sampai ketemu di lain waktu. Bye bye. Cukup sampai di sini materi hari ini. Mohon maaf bila ada kata omongan, ucapan. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah.